Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang dirahmati Allah, ada amalan-amalan yang datang membela dan jadi penerang di alam kubur. Alam kubur dikenal juga sebagai alam barzah. Alam barzah adalah gerbang atau perantara antara alam dunia dan hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos dari peristiwa alam kubur ini setelah kematiannya. Di alam kubur terdapat dua macam balasan yang akan diterima manusia, yakni nikmat dan siksa azab kubur. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang didapat oleh manusia di alam kubur dalam bentuk kesenangan dan terbebas dari azab. Kenikmatan ini hanya diperoleh bagi orang-orang salih yang senantiasa beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara siksa kubur adalah siksaan yang didapatkan oleh manusia atas perbuatannya selama di dunia. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan siksa kubur adalah mereka yang tidak beriman, kafir, dan berbuat dosa semasa hidupnya. Bagi orang-orang kafir dan pendosa, alam kubur tidak hanya menakutkan dari sisi siksaannya, tapi juga karena keadaannya yang gelap. Hanya amal kebaikan selama di dunia yang mampu menjadi penerang di kegelapan alam kubur ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada tiga, dua akan kembali dan satu tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan-amalan yang datang membela dan jadi penerang di alam kubur. Cara terbaik bagi umat muslim dalam menyiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah dengan bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Berikut adalah beberapa amalan penyelamat dan penerang alam kubur yang perlu dikerjakan umat muslim. Yang pertama, selalu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh dunia. Orang yang selalu membaca Al-Quran, hatinya akan tentram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Allah. Setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya dan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, dikatakan kepadanya, hamparkanlah untuknya permadani dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampailah kepadanya aroma dan keindahan surga itu, dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan,
pakaiannya bagus, dan aromanya wangi sembari berkata, "Bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan." Ia, orang mukmin, pun bertanya, "Siapakah kamu?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Ia menjawab, "Aku adalah amal salehmu." Akhirnya ia, orang mukmin, berkata, "Wahai Tuhanku, tegakkanlah kalimat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku." Hadis riwayat Ahmad. Dan ingatlah, amal saleh terbaik adalah membaca Al-Quran dan bisa mengamalkannya dalam kehidupannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, membaca surah Al-Mulk. Setiap hari upayakan untuk membaca surat Al-Mulk, karena salah satu manfaatnya untuk mencegah siksa kubur dan mudahnya mendapatkan syafaat setelah kematian. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku." Surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ada seseorang membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk, setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Yang ketiga, rajin bersedekah. Salah satu jalan pengundang datangnya pertolongan Allah agar manusia selamat dari siksa kubur adalah rajin bersedekah, disertai niat tulus yang semata-mata ditujukan kepada Allah. Bersedekah merupakan tindakan memberikan materi atau jasa dengan tujuan meringankan beban atau membahagiakan hidup orang lain. Rasulullah bersabda, "Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur." Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, sedekah juga menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia dan dapat menolongnya di alam kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Yang keempat, mengerjakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya akan memperoleh cahaya terang dalam kuburnya. Dalam suatu riwayat hadis diceritakan bahwa Rasulullah melakukan sholat jenazah di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ali Abdullah, dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW, sholat adalah penerang di alam kubur. Karenanya, kerjakan sholat wajib tepat waktu dan perbanyak sholat-sholat sunnah seperti tahajud,
Yang kelima, memperbanyak zikir. Berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari merupakan bagian dari cara umat muslim untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Seseorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan berzikir. Sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu Allah dan paling mengangkat derajatmu? Lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu." Para sahabat yang hadir berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah yang Maha Tinggi." Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan berzikir kepada Allah selain mendapat pahala yang banyak, juga dapat menjauhkan seseorang dari bencana, malapetaka, dan penyakit. Tidak hanya itu, berzikir pun dapat menjauhkan seseorang dari fitnah serta azab kubur. Zikir akan menjadi cahaya bagi seseorang yang mengamalkannya di dunia. Ia terhindar dari kesempitan liang lahat dan mendapat penerangan di alam kubur. Yang keenam, berdoa perlindungan dari siksa kubur. Siksa dan nikmat kubur benar adanya. Hal ini didukung dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Rasulullah menganjurkan untuk selalu berdoa berlindung dari siksa kubur. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian setelah tasyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal. Yang pertama, siksa neraka jahanam. Yang kedua, siksa kubur. Yang ketiga, ujian ketika hidup dan mati. Yang keempat, kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, bersolawat kepada Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah memiliki banyak keutamaan, seperti pahala yang berlipat ganda, mengabulkan doa yang dipanjatkan, hingga memberikan berkah hidup di dunia maupun akhirat. Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan dan bersolawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kedudukan mulia di surga untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat." Hadis riwayat Muslim. Setiap umat muslim yang menginginkan syafaat dari Rasulullah harus memperbanyak membaca sholawat. Itulah amalan-amalan yang datang membela dan jadi penerang di alam kubur. Yang pertama, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca surat Al-Muluk. Yang ketiga, rajin bersedekah. Yang keempat, mengerjakan sholat. Yang kelima, memperbanyak zikir. Yang keenam, berdoa perlindungan dari siksa kubur. Yang ketujuh, bersolawat kepada Rasulullah.
Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.